Halo YouTube, balik lagi dengan gue Adam. Jadi kali ini kita akan kenapa nih Jeng ketawanya? Gak apa-apa, biasanya kita ngobrol santai banget gitu kan. Ini santai agak-agak. Nah emang iya nih, di konten kali ini agak menarik nih karena lagi-lagi gue mendatangkan tamu lagi untuk kita ulik-ulik lagi terkait karir yang sekarang lagi dijalanin oleh Ajeng ya. Dan siapa tahu nih buat teman-teman yang baru nyari kerjaan itu bisa mendapat inspirasi lah. Mungkin boleh sedikit perkenalan terkait nama dan sekarang itu kerja di mana dan sebagai apa gitu. Oke. Halo teman-teman semuanya, viewers dari Adam Startup. Nama gue Ajeng, sekarang kerja sebagai product manager di finance, salah satu multi finance, dan dia juga punya anak usaha dan aku lagi in charge di anak usahanya juga. Nah, untuk anak usahanya sendiri itu bergerak di bidang e-commerce untuk otomotif seperti itu. Perlu disebutin nggak ya nama company-nya? Tergantung. Ya udah pokoknya gitu. Multi finance gitu. Oke. Jadi bekerja sebagai product manager di multi finance company ya. Iya. Oke. Nah Jeng, mungkin boleh nggak sih Jeng, Ajeng jelasin dikit tentang sebenarnya product management yang sedang Ajeng lakuin ini tuh kayak gimana sih role-nya itu? Sebenarnya sih pekerjaan ini tuh ibaratnya amplifier ya atau penghubung untuk mengkoordinasikan ke beberapa pihak untuk ngebuat produk gitu. Nah untuk ngebuat produknya sendiri karena ini lebih ke teknologi, jadi kita koordinasinya baik sama manajemen, sama marketing, sales, begitupun juga dengan IT, dari softwarenya, dari maintenance-nya kayak gitu-gitu. Nah untuk kerjaannya sendiri itu dari research, terus habis itu menemukan masalah, pokoknya risetnya tuh kayak dari pasar lah, dari kebutuhan konsumen, kompetitor, seperti itu, sampai di develop, terus habis di develop, dites, habis dites, dievaluasi, dan itu terus-terusan gitu. Jadi kalau misalnya aplikasinya udah jadi, udah launching, itu nggak cuma berhenti sampai di situ teman-teman, perlu ada perbaikan. Nah, makanya perlu ada product manager yang in charge untuk suatu produk karena sifatnya terus-menerus gitu. Oke. Wow, cukup panjang ya. Iya. Oke, tapi Jeng, kalau misal gue minta satu kata aja gitu yang menggambarkan dari pekerjaan lo, itu apa Jeng? Waduh, satu kata. Orang jabatannya aja 2 kata, lu suruh gue satu kata. Nah, makanya nih, satu kata. Apa ya? Amplifier, bener. Amplifier. Oke, amplifier. Jadi emang role-nya ini pun juga intersection dari beberapa divisi yang ada di perusahaan gitu ya. Oke, Jim. Itu adalah role pekerjaan lo yang sekarang ya. Nah, mungkin sedikit kita boleh nggak kalau kita itu sedikit putar balik ke masa-masa di mana Ajeng pertama kali landing di pekerjaan ini gitu. Oke, karena kan kalau Ajeng tahu nih, kebetulan viewer gue kan kebanyakan teman-teman yang baru lulus ya. Terus kemudian juga baru kayak first jobber gitulah, baru 1-2 tahun kerja gitu. Nah mungkin mereka penasaran terkait sebenarnya kalau mereka tuh mau landing di pekerjaan product management tuh kayak gimana sih prosesnya. Nah mungkin Ajeng bisa cerita nggak? Kalau dulu Ajeng gimana prosesnya? Kebetulan waktu itu kenal orang dalam. Enggak, sebetulnya waktu itu karena orang dalamnya ini kenal aku, terus pernah kerja bareng juga, terus habis itu dia menawarkan pekerjaan ini karena mungkin dilihatnya kompetensinya cocok ya gitu. Jadi awalnya tuh aku bukan sebagai PM teman-teman, ya namanya juga first landing ya. Ya sebelumnya tuh aku kayak di konsultan gitu. Nah terus pas tahu job desk-nya kayak gini, kok kayak seru banget. Yang pasti waktu itu dites. Ada case study gitu ya? Iya, case study gitu. Oke, jadi Ajeng ini ya berarti yang pertama ya karena kenal orang dalam. Iya. Terus habis enggak bukan itu. Itu kenal orang dalam cuma jadi enabler doang. Betul. Ya. Jadi yang pertama adalah Ajeng itu punya skill di yang cocok nih kayak ini sebagai PM nih. Transferable skill. Terus akhirnya kayak mencobalah. Itu karena switching nggak, Jeng? Switching karir nggak? Switching nggak terlalu jauh kali ya? Nggak terlalu jauh ya? Iya, tapi tetap aja switching sih. Harus mulai lagi dari awal. Oke. Gitu. Jadi dari situlah, terus kebetulan juga kenal orang dalam yang bisa jadi enabler, yang akhirnya dites, dan dari tes itu ternyata cocok gitu kan. Oke. Jadi gitu ya tadi ya. Jadi teman-teman nih, kalau misal teman-teman punya orang dalam, jadi itu bukan suatu yang buruk nih, karena itu bisa jadi
ngebantu teman-teman buat jadi Betul. enabler saja, bukan Iya. bukannya mereka nanti bakalan nge-hire langsung karena jadi orang dalam, bukan Iya, ya, bukan. tapi karena Ada tesnya lagi. ada tesnya lagi dan kalau emang cocok ya baru masuk gitu. Iya, Oke. study case. Itu tadi basically adalah how Ajeng landing di job ini ya. Iya. Nah sekarang udah berapa lama Jeng? 2 Jadi PM? tahunan. Nah, PM sih sebenarnya. Iya, iya. Associate PM biasanya Iya. kalau di awal-awal. Oke. Jadi udah 2 tahun sebagai PM dan associate PM gitu ya. Iya. Nah, selama 2 tahun itu kayak mungkin bisa cerita nggak sih Jeng kayak Day to day-nya. day to day-nya mungkin day to day-nya deh. Oke. Boleh. Kalau EPM sih biasanya lebih bikin PRD sih teman-teman. Jadi gini, EPM, PM, SPM. Nah, si PM ini biasanya tuh yang udah kayak mulai bikin strateginya gimana, mau arahannya gimana, bikin roadmap gitu. Nah, kebetulan kalau aku sih di EPM juga udah mulai bikin roadmap ya teman-teman. Tapi di company lain biasanya belum kayak gitu. Biasanya masih butuh arahannya PM atau SPM. Nah, kalau aku day to day-nya itu setiap hari adalah biasanya sih kita kayak ngeliat nih si fitur ini tuh berjalan atau enggak. Terus kalaupun misalnya ternyata udah lewat nih masanya kita harus ngecek fiturnya ini oke atau enggak, kita ngelakuin riset gitu. Risetnya apa? Bisa riset kompetitor, bisa riset pasar, bisa juga riset sama konsumen. Nah, kalau riset sama konsumen ini menarik nih teman-teman karena kita bisa ketemu dengan user yang udah ada ataupun ketemu dengan orang lain yang kira-kira calon user kita gitu. Kayak misalnya waktu dulu tuh aku pernah kayak mau bikin aplikasi yang antar jemput aplikasi pinjaman gitu kan bareng sama tim. Nah itu tuh kita juga mesti tahu nih prosesnya gimana, kita harus tanya sama internal dan user. Nah itu tuh salah satu kerjaan PM gitu. Itu day to day-nya research, ngecek, terus koordinasi sama IT, terus reporting ke atasan, reporting ke tim, kayak gitu. I see. Berarti riset ya dari riset sampai emang reporting tadi ya, Iya. dan koordinasi. Koordinasi, emang itu kerjaan PM banget setiap hari koordinasi. Ingat kita amplifier. Oke. Gitu. Oke, nice. Kalau challenge terbesar lo apa sih? Ngerjain day to day job itu selama ini ya? Menurut gue sih stakeholder management. Oke, stakeholder Diulang lagi ya, pakai zoom in zoom out. Iya. Stakeholder management. Oke. Kenapa? Karena kita sebagai PM itu kadang pengen banget nyuarain suara konsumen ya kan, gitu. Nah, tapi kadang kita juga mesti lihat gitu loh, perusahaan tuh kondisinya seperti apa. Terus juga market itu seperti apa gitu. Nah, kadang yang jadi bentrok itu antara kepentingan si perusahaan sama kepentingan si konsumen, gitu. Nah, itu tuh harus pinter-pinter tuh. Kapan kita harus mempersuasi, kapan kita harus ya udah deh terserah Bapak gitu. Kalau menurut gue, karena emang secara role sendiri pun menjadi jembatan amplifier sebagai penghubung ya. Jadi emang harus bisa manage either itu ke atas ataupun ke bawah, ke samping kiri atau ke kanan. Iya, benar-benar. Oke. Buat teman-teman nih yang tertarik buat masuk ke dalam karir product management. Karirnya tuh kayak gimana sih Jeng emang Jeng? Jadi kayak sebenarnya tuh kayak end game-nya apa sih kalau misalnya kita tuh masuk ke PM gitu? Maksudnya role-nya sendiri kan dia intersection dari banyak hal. Ya, kalau memang lulusan IT bisa jadi CTO guys. Oke, CTO ya. Bisa aja gitu. Tapi kalau bukan mungkin challenge banget ya untuk belajar IT gitu. Jadi lebih baik jadi product head aja gitu. Tapi bisa juga sih karena gimana ya, bisa dibilang PM itu tuh antara generalis sama spesialis, bisa aja bahkan tiba-tiba jadi CMO. Nah, BTW ya, product manager itu manajernya tuh role ya, bukan ini kan, bukan jabatan ya. Role. Jadi product manager itu adalah role karena emang tugasnya adalah memanage gitu ya. Iya. Jadi product manager, habis itu jadi senior product manager, habis jadi senior product manager, itu naik lagi menjadi biasanya product head, biasanya. Nah, terus barulah dari product head itu bisa tergantung skillnya lebih kemana. Iya, bisa apakah ke CPO, atau misalnya mau tiba-tiba jadi CTO juga bisa gitu. Atau memungkinkan CEO? banget. CEO-nya mau ditendang nggak? Mungkin pertanyaan terakhir nih, Jen. Jadi buat teman-teman yang dia itu pengen masuk ke dalam dunia ini, PM-an ini, per PM-an ini. Kayak lo ada tips dan trik buat mereka nggak? Gitu.
Apa ya, kalau dari pengalaman gue sih yang harus gini, mungkin untuk yang baru pertama kali dan pengen banget ini PM, latih dulu itu critical thinking-nya. Sama latihan stakeholder management. Menurut gue itu basicnya itu sih, belajar soal logical fallacies. Karena sepengalaman gue itu sih pitfall-nya. Iya. Oh iya, harus hati-hatinya gini guys. Kalau misalnya udah jadi PM, ketika kita membuat penemuan masalah, itulah dasar dari nanti pengembangan produk ya. Kalau kita sendiri udah framework-nya salah, atau bahkan pertanyaan kita salah, nanti kan jawabannya bisa aja salah kan. Nah, itu tuh yang akan menjadi pitfall dari produk kita ke depannya. Jadi tipsnya itu tadi ya, yang pertama adalah apa tadi? Logical thinking dulu deh minimal. Logical thinking. Habis itu stakeholder management. Nanti problem solving kan semakin kita berpengalaman semakin bisa kan. Logical thinking lah, hilangkanlah bias-bias itu. Logical fallacies-nya itu harus dipelajari. Oke. Jadi gitulah teman-teman, diskusi kita pada sore hari ini terkait product management, per PM-an gitu ya. Jadi thank you Ajeng atas waktunya, dan see you guys on the next video. Bye-bye.